Jemaat yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita bersatu dalam doa. Syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan untuk segala kebaikan penyertaan-Mu yang selalu melingkupi kehidupan kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami untuk memberikan kepada kami hati yang bijaksana dan penuh dengan hikmat. Berikan kepada kami kerendahan hati sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik, dengan kerendahan hati, dengan hikmat dan bijaksanaan dapat menerima dan menghidupi apa yang disampaikan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya kepadamu Allah Tritunggal yang Maha Kudus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh dipertemukan kembali pada hari Minggu Epifania yang ketiga, 26 Januari 2020 ini. Tema yang ditetapkan untuk kita semua adalah keesaan gereja adalah terang bagi dunia. Dan bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayatnya yang ke-12 sampai ayat 23. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya akan membacakannya untuk kita semua. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkan serta memelihara firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu saat di rumah saya listrik padam. Otomatis keadaan menjadi gelap karena sedang ada perbaikan gardu listrik di dekat rumah saya. Secara refleks dan sontak saya mengambil handphone saya, bukan untuk melakukan panggilan, tetapi untuk menyalakan lampu yang ada di handphone saya. Tangan ini refleks mencari lampu untuk melihat kegelapan akibat mati lampu. Apa yang membuat kita mencari lampu? Jawabannya adalah karena lampu mampu menghasilkan cahaya. Terang ini akan membuat kita sadar apa yang sedang ada di sekeliling kita dan apa yang terjadi di sekeliling kita. Demikian juga Yesus menginginkan kita untuk hidup menjadi terang di tengah dunia ini. Dengan menjadi terang dunia berarti kita harus dapat memantulkan cahaya-cahaya Kristus untuk menghalau kegelapan dan hati serta jiwa orang-orang di sekitar kita dan mengungkap kebenaran di tengah gelapnya dunia yang penuh dengan kepalsuan ini. Segelap apapun suatu ruangan, bila ada cahaya walaupun setitik saja, kita pasti akan melihat cahaya itu. Demikian juga kita sebagai orang-orang Kristen. Kita harus menjadi gereja yang esa agar kita dapat menghadirkan cahaya di tengah gelapnya dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ditangkapnya Yesus adalah pertanda bahwa pelayanan Yesus sudah dimulai. Pelayanan Yesus dilakukan di Galilea. Kedatangan Yesus ke Galilea bagaikan terang yang menyinari tempat yang sebelumnya dikuasai oleh kegelapan. Kehadiran terang memang diperlukan agar mereka yang berdiam pada tempat yang gelap itu
mengalami terang yang membangkitkan. Untuk mengalami terang, seseorang harus bertobat. Itulah yang menjadi inti pemberitaan Kristus. Bertobat berarti merubah fokus hidup kita. Fokus yang tadinya kita hanya berfokus pada diri sendiri menjadi sebuah penyerahan total pada penguasaan Kristus. Yang ditawarkan di sini adalah kerajaan surga yang sudah dekat, yakni terang yang sudah datang dari atas sana dan sudah berdiam di sekitar kita ini. Praktisnya orang-orang diajak untuk melihat kehidupan ini dalam terang sinar wajah Tuhan yang dipalingkan dalam diri manusia dalam bentuk Yesus. Termasuk melihat kehidupan yang masih penuh dengan luka. Karya Yesus menyembuhkan orang lain, mengusir roh jahat, menghibur orang-orang yang sedang kesusahan, mengajarkan jalan kebenaran akan menunjukkan manusia tidak dapat dibiarkan sendirian. Bapak Ibu Saudara, setidaknya ada 3 makna gereja yang menjadi terang. Yang pertama, terang adalah untuk dilihat. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita melihat orang menyalakan terang, dia tidak mungkin menyalakan terang atau pelita itu di bawah meja atau di tempat-tempat yang tidak dapat menjangkau. Orang-orang akan menyalakan pelita di tengah-tengah supaya orang lain dapat melihat terang itu, supaya keadaan sekitar menjadi terang. Demikian juga gereja harus terlihat nyata di dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Yang kedua, terang berfungsi sebagai pembimbing. Terang dibutuhkan agar seseorang tidak terjatuh dan menabrak sesuatu di saat keadaan gelap. Terang juga membimbing orang pada jalan yang aman dan baik. Demikian juga orang Kristen harus mampu. Orang Kristen harus menjadi petunjuk dan harus menjadi terang bagi orang-orang lain, termasuk orang-orang yang tidak mengenal terang itu. Pada saat banyak orang tidak mampu mengambil sikap tegas dalam hidupnya, kekristenan harus secara tegas mengarahkan orang untuk memilih yang benar dan yang tepat. Yang ketiga, terang memberikan peringatan. Terang menjadi peringatan bagi seseorang apabila di depannya ada bahaya. Demikian juga gereja. Gereja memiliki tugas untuk memberikan peringatan kepada sesamanya apabila ada bahaya yang mengancam atau seseorang melakukan hal-hal yang salah di dalam kehidupannya. Gereja harus memberikan peringatan. Gereja tidak boleh membiarkan sesamanya jatuh ke dalam kesalahan itu. Gereja tidak boleh membiarkan manusia-manusia berjalan menuju kegelapan, tetapi gereja harus mengajar dan memberikan peringatan agar semua orang berjalan menuju terang. Gereja dan orang percaya dipanggil untuk melayani Tuhan dengan berjalan di jejak langkah Kristus. Mengajar dan memberitakan Injil, kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di realita kehidupan di dunia ini. Mulai dari tempat-tempat yang sangat tidak diperhitungkan oleh orang-orang. Gereja harus menjadi tempat berkumpulnya orang-orang dari latar kehidupan yang beragam-ragam. Dan gereja harus dapat menerima setiap orang dari latar belakang kehidupan yang berbeda tanpa membeda-bedakannya. Dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi siapapun yang ada di sekitar gereja. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita mendengar tentang perselisihan di gereja, kita akan merasa ngeri. Suatu saat saya bertemu dengan seorang pendeta, kami melakukan perbincangan singkat, dan kami membahas tentang pertengkaran-pertengkaran orang yang berada di dalam gereja. Orang-orang Kristen seringkali melakukan pertengkaran. Orang-orang Kristen seringkali bertentangan terhadap hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Terhadap hal-hal yang sangat sepele. Kita dapat melihat orang-orang Kristen seringkali bertikai hanya karena masalah karpet, masalah horden di gereja, masalah pakaian orang lain terutama yang menjadi hal yang sangat sering dilakukan oleh orang-orang Kristen. Bapak, Ibu, Saudara, banyak sekali pendeta yang harus terpaksa meninggalkan gereja karena berbagai perselisihan seperti itu tadi. Orang Kristen juga banyak yang saling memutuskan hubungan persahabatan. Gereja terpecah belah untuk meributkan hal-hal semacam itu tadi. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mereka yang terlibat dalam karena masalah sepele ini telah melupakan fungsi gereja yang sebenar-benarnya. Gereja adalah tempat kita beribadah, tempat kita memuji Tuhan, tempat kita bernyanyi, tempat kita merasakan kedamaian, tempat kita memberikan kasih kepada orang lain dan saling membantu untuk tumbuh bersama. Gereja seharusnya tempat menjadi yang penuh kasih, tempat yang penuh dengan pengampunan dan pengharapan. Gereja seharusnya menjadi peringatan bagi orang lain bahwa hidup bukan hanya di dunia ini. Sebagai gereja yang esa, kita harus membuat hidup orang-orang di sekitar kita lebih teratur dan lebih lancar.
Kita sebagai gereja harus menjadi terang dalam segala kegiatan kita, pelayanan kita dan aktivitas kita. Tetapi kita juga harus mempertontonkannya kepada dunia. Dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan, hubungan dengan atasan bawah nampak atau tidak kehidupan Kristus. Saat kita belanja di pasar, jualan di pasar, di sekolah, kita berada di sawah, di lingkungan bermain kita, di mana saja kita berada. Kita harus bisa menghadirkan terang Kristus untuk dilihat orang-orang lain melalui terang yang terpancar dalam kehidupan kita ini. Sebab Tuhan mengatakan bahwa kita semua adalah terang dunia. Jemaat yang terkasih, akhirnya marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Marilah kita menjadi terang di dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Sebagai anggota Kristus, marilah kita bersatu untuk bersama-sama memancarkan terang kemuliaan Kristus di tengah kegelapan dunia ini. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu yang boleh memberikan kepada kami peringatan-peringatan. Sapaan firman yang boleh menyadarkan kami bahwa kami harus menjadi terang di tengah dunia ini. Sebagaimana terang kemuliaan-Mu sudah Engkau turunkan di dalam diri Yesus, demikian juga terang yang sudah ada di dalam diri Yesus harus kami pancarkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan dan jadikan kami Tuhan menjadi terang yang nyata di tengah kehidupan kami. Di tengah perbedaan yang ada, kami juga harus mampu menjadi terang bagi sesama kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Demi Tritunggal yang Maha Kudus kami berdoa. Amin.